ibu-ibu dosen Eni. Lanjut ya. Kita mulai cerita hari ini. Waktu malam hari pada pukul 10 malam, Gio sedang melihat HP. Nih, cerah sekali cahayanya. Ibu Gio masuk ke dalam kamarnya Gio. Gio, sudah malam sayang. Yuk, saatnya tidur. Bisik ibu lembut, suaranya lembut ngasih tahu ke Gio. Jam 10:15. Dia masih memandang layar HP. Lalu dia ketawa. Seru sekali, gumam Gio pelan saat bermain gadget. Sebentar lagi deh, lanjut Gio. Dia masih main HP. Seru banget. Ada guru. Iya, ada guru yang mengatakan. Ayah berkata, ini ayahnya Gio berkacamata. Gio, waktunya tidur nak. Besok kita main lagi ya. Baik ayah, jawab Gio. Dia bilang baik, coba kita perhatikan apa dia benar-benar tidur. Oh ya, Gio lalu tidur di tempat tidurnya. Dia mencoba memejamkan mata berkali-kali. Dia belok kanan, gak tidur. Belok kiri, gak tidur. Tidurnya beris. Dia tidur tidak nyenyak, tapi lama-lama akhirnya tertidur. Keesokan harinya, ibu Gio membangunkan Gio. Gio, bangun sayang, sudah pagi. Seru ibu lembut. Waktu sudah menunjukkan pukul pagi, Gio belum bangun. Dia mengucuk-ucuk matanya. Ibu, aku masih ngantuk. Aku boleh bobo lagi enggak? Sudah pagi sayang, kamu harus segera ke sekolah. Gio bangun dengan tergesa-gesa. Aduh, aku pasti terlambat, gumam Gio. Ibu melihat Gio sambil menggelengkan kepala. Ibu jadi sedih melihat Gio terburu-buru seperti ini. Ibunya sedih melihat Gio terburu-buru karena waktu sudah menunjukkan pukul pagi. Kalau anak-anak bangun itu jam berapa? Jam 6? Jam berapa? Jam 5. Subuh. Jam 6. Banyaknya jam 6 ya? Jam 5, setengah 5. Masya Allah. Semua pada bangun pagi. Ada yang nggak berangkat? Ada nggak yang bangunnya jam 7? Oh enggak, karena jam 7 sudah berangkat sekolah. Masya Allah, berarti anak-anaknya pun. Setelah mandi, Gio bersiap-siap sambil bergumam. Cepat, terlambat nih. Cepat, terlambat nih. Pakai bajunya cepat, mandinya cepat, semuanya serba cepat. Aku lelah sekali, gumam Gio lirik sambil mengucuk mata dan berjalan menuju ruang makan. Aku lelah sekali. Wah, sedih dia. Saat sarapan, jam 7:10. Saat sarapan, Gio hanya minum susu dan tidak makan. Gio, makan dulu sayang, kata ibu. Gio hanya menggeleng selang. Gio tidak lapar bu, kata Gio. Dia hanya minum susu. Padahal ibunya sudah menyiapkan makanan sehat. Ada apa saja sih makanan sehat? Nasi, sayur, lauk, ayam boleh. Ada lagi makanan sehat? Nugget bikin sendiri boleh. Ikan boleh. Ya, sayur wortel boleh. Sayurnya bisa wortel, bayam, dan sebagainya. Oke, lanjut. Setelah sarapan, Gio langsung berangkat ke sekolah bersama kelinci. Lihat kelinci
Lihat nih matanya masih. Selesai sekolah, dia pulang bersama teman-temannya. Dia, kamu sakit? Tanya mereka. Dia hanya mengangguk. Di tengah jalan, botol pura-pura terjadi. Waduh, tolong buka botolku. Yang pura-pura panik. Nanti semakin jauh. Seru pura-pura cemas. Lihat nih, botol tergeletak. Kira-kira ada yang membantu nggak yang mengambil? Nggak ada yang membantu mengambil. Padahal dekat banget. Harusnya kalau ada temannya yang kesusahan, ada kita bantuin. Dia bantuin nggak kira-kira? Coba kita lihat. Dia ragu. Aku capek. Gimana dia? Dia terus berjalan. Di botolnya dibiarkan saja. Dia tidak bisa membantu temannya karena apa? Karena mereka melanjutkan perjalanan dan melihat sampah berserakan. Ayo kita bersihkan, suruh polisi. Tapi dia hanya berdiri diam. Main lagi dia. Badanku rasanya berat sekali. Belum dia pelan-pelan. Mukanya masih tetap mantul cemberut. Dia pegang pundaknya badannya terasa sakit. Sementara yang lainnya dia bersemangat membantu. Bagaimana perasaanmu kalau nggak bisa membantu teman? Nggak apa-apa. Kalau ada sampah berserakan, kalau kita bisa membantu, bagaimana perasaanmu? Senang. Kalau nggak bisa membantu berarti gimana? Oh, sedih. Oh. Sesampainya di rumah, silahkan duduk lagi. Dia masuk dengan langkah pelan. Langkah pelan itu gimana? Nah, ngantuk lemes. Badannya rasanya berat. Ia duduk di kursi, kepalanya menunduk, wajahnya lesu. Coba duduk di kursi, kepalanya menunduk, badannya lesu. Enak banget ya. Yuk, bangun lagi. Malam harinya dia tidak bisa tidur. Ayah dan ibu menghampiri dia. Ada apa, Nak? Tanya ayah dan ibu. Kira-kira ibu mau cerita ya? Dia pun menceritakan pada ayah dan ibu. Tadi di sekolah dia sakit. Dia juga ngantuk banget. Pas pulang dia mau menolong kura-kura, tapi badan dia lelah. Sekarang hati dia jadi gelisah, ibu, ayah. Jadi kalau dia tuh nggak bisa bantu temannya, ternyata hatinya tuh gelisah. Dia nggak nyaman kalau ada teman yang gitu, bagaimana dia nggak bisa nolong, dia nggak nyaman. Bagus nggak tuh buat kamu? Kalau punya rasa pengen membantu itu bagus nggak perasaan? Bagus. Tapi badannya lelah jadi tidak bisa membantu. Susah dia. Ayah mulai bertanya, Dio, tadi malam tidur jam berapa? Dia terdiam sambil mendengar. Jadi silakan dulu. Iya, semalam dia bermain gadget sampai larut. Dia mengakui kesalahannya. Semalam dia main gadget sampai jam 10. Semalam dia main gadget sampai jam 10. Kata dia sambil menunggu. Ayah mengangguk kemudian berkata, nah itu dia. Kalau tidur terlalu malam, badan jadi lelah, bangun kesiangan, semangat hilang. Dia mengangguk pelan dan mulai mengerti. Dia berpikir, dia menggunakan apa yang berpikir. Oh, jadi karena dia tidur terlalu malam, dia jadi bangun kesiangan dan lelah seharian. Dia mengatakan sendiri, aku jadi tahu sekarang. Ibu berkata, Dio, kalau lelah melihat layar gadget, mata dan otak jadi sulit istirahat. Ibu jadi tidak nyenyak. Dia mengingatkan dengan saksama. Ingat ya, memandang layar gadget saat mau tidur, matanya jadi lelah, otaknya apa? Jadi sulit istirahat. Lalu dia berkata sambil bertanya, dia mau tidur lebih
Dio kepada ayah dan ibu. Bergadang itu apa? Malam itu Dio bersiap tidur lebih cepat. Dio menguap lebar. Ngantuk sekali. Dio pun tertidur. Anak-anak kalau mau bobok ngapain lagi? Gosok gigi. Ke kamar mandi ngapain? Cuci tangan, cuci kaki. Wudu boleh nggak? Bagus ya. Keesokan harinya Dio bangun lebih pagi. Lihat mukanya. Dio semangat nggak kalau dia sekarang? Dia ada yang dulu ya. Hari ini pasti lebih menyenangkan sebelumnya tuh bilang. Wah, hari ini pasti lebih menyenangkan sebelumnya. Mari kita lihat apakah betul dia menyenangkan ini. Dio pun bergegas untuk beribadah. Oh, beribadah itu apa? Kalau hari Islam sholat, lagi berdoa. Kalau orang Katolik apa beribadah? Berdoa, ya, menyembah, ya, berdoa. Terus dia menyemangati dirinya sendiri. Saya boleh gitu. Ayo semangat, suruh dia. Ayo semangat. Selesai beribadah, dia langsung berjalan santai bersama Tuhan. Berjalan santai tandanya apa? Dia ngapain? Berjalan santai itu tandanya dia sedang oh, dia nggak terlambat. Di tengah jalan mereka bertemu dengan kelinci. Hai Dio, hai Om, sapa kelinci. Mereka jalan-jalan. Setelah jalan-jalan namanya berolahraga. Selain jalan-jalan berolahraga itu apa lagi? Jogging. Jogging itu apa? Lari di lapangan. Saya jogging lah, jalan-jalan. Jalan lagi ya sama lagi. Olahraga itu apa lagi selain itu? Senam ya. Lagi. Push up. Oke, kalau apa lagi? Double. Ya, apa lagi? Dan ini berlari tadi sudah. Oke, lanjutkan. Oh, mau kayak gitu senamnya. Wah. Oke. Sudah? Lanjut Mas Abiza, Mas Iman. Setelah sarapan, Dio langsung berangkat ke sekolah. Setelah ini dulu. Setelah berolahraga dan mandi, Dio bersiap untuk sarapan. Dia bilang enak sekali. Sarapannya dihabiskan nggak? Dihabiskan. Ada nasi, sayur, lauk, dan apa ini? Minum susu dia.